Bu Yao untuk roda 4 ke sana ya, ke terminal atau roda 6 ya, ke terminal. Tapi kalau sepeda motor Bu Yao diberi kebebasan untuk masuk. Apa alasannya? Pertama, ya, UMKM di museum sendiri bangkrut. Tidak ada bisa berkembang UMKM. Entah itu warung, entah itu souvenir. Ya. Karena apa? Tidak ada pengunjung. Kedua kalinya, pengunjung sendiri meresah. Karena apa? Saya bawa sepeda motor kok disuruh ngejek. Nah itu. Jadi dua problem itu menjadi apa ya, keluh kesahnya masyarakat. Ya. Sekarang ada berapa Pak untuk honorer di sini di museum? Banyak itu. Sekitar berapa mau? Puluhan. Seratusan. Sekitar 100 nih. Rata-rata masa kerja mereka benar Pak? Sudah berapa ya? Puluhan tahun ada. 10 tahun. Anak saya itu sudah hampir 12 tahun. 12 tahun ya. Itu masih honorer terus Pak Masih berarti? honorer. Maksudnya harapannya pengen diangkat jadi ya. Kalau memang dia itu enggak pegawai negeri ya, itu P3K itu enggak masalah. Ya, P3K enggak masalah. Oh, ya. Pak ngapunten, kalau gaji honorer pinten berarti Pak? Honorer sekitar 2 juta ke bawah, 1.800.000 dan UMR. sudah 800, 1.900 sampai 2 juta. Maka sarjana pun sama. Berapa yang ngasih punduk sini berapa Pak? Jumlahnya Pak? Kisaran Pak? Banyak ya. 70-an? 70-an? 100 rupiah, Pak. Pinten? 100 rupiah. Kalau di punduk di Sangiran sini sih ya. Ya sekitarnya 40-an. 40-an yang ngasih sini. Sekali. Yang jadi honorer ini Pak. Ya. Nah, tiba-tiba Pak, ini transisi. Jadi di pusat itu tidak ada pembukaan informasi masalah honorer. P3K. Nah, P3K itu. Nah, masalahnya apa? Di sini waktu itu kan yang nangani BPSMS. Terus dalam arti itu Pak. Sebenarnya. Terima kasih ya. Perkenalkan nama saya Karnadius. Sinten? Pak Karnadi. Termasuk salah satu pelaku wisata, tapi saya di tour guide-nya ya. Oke. Saya sedikit melihat ke belakang sebentar. Museum ini sampai sekarang ini termasuk kawasan wisata edukasi, tingkatnya tingkat internasional. Tetapi kecenderungan pengelolaan tamu itu menurun. Artinya menurun, tamu datang itu kurang nyaman. Ya. Kurang nyaman, pelayanannya juga belum maksimal. Kenapa? Banyaknya pintu. Di museum ini sampai sekarang kan banyak pintu. Balai Pelestarian termasuk museumnya itu kan sampai sekarang ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan yang dulu tempat parkir itu kan punya provinsi. Nah, loket masuk, tiket itu kan pelayanannya di Istora Sragen. Dari banyaknya pintu itu, ketika ada keputusan yang perlu diambil, tentu akan terlalu sulit. Ya, kurang berpihak kepada masyarakat, terutama kawasan besar. Seperti yang sekarang, ya, kebijakannya berubah-ubah. Setelah efek COVID-19 termasuk perpindahan parkir, saya selaku tour guide sering mendengar secara langsung di telinga keluhan-keluhan, terutama tamu umum, ya, termasuk biro travel yang membawa tamu yang jumlahnya banyak. Ya. Kenapa sekarang ini parkir dipindah? Ya, pertama itu termasuk tamu-tamu umum papan atas, ekonomi yang papan atas, status sosialnya itu juga keluhan, ya, banyak menyampaikan keluhan. Museum sekelas ini, ya, pengelolaan tamunya kurang. Sarana dan prasarana juga kurang maksimal. Padahal di sini ada 4 klaster. Untuk Sragen ya, untuk Sragen. Sragen itu ada 4 museum. Ya. Museum Ngebung, klaster Ngebung, klaster Manyarjo, klaster Bukuran, dan sini adalah induknya klaster Bukuran. Dan kecenderungan ketiga klaster itu adalah mangkrak. Itu sudah bertahun-tahun dibangun dengan dana yang cukup banyak, miliaran. Saya sudah pernah diundang Bapeda Provinsi
Kabupaten Karanganyar, Bapeda Sragen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Survei ke 5 klaster termasuk Karanganyar. Yang kurang menunjang adalah infrastrukturnya, ya, termasuk wisata pendukung wisata penyangga setelah museum. Tamu pada waktu normal yang jumlahnya sehari bisa 5.000, tahun baru bisa 10.000, ya kurang lebihnya, itu hanya keluar masuk pulang, karena tidak ada wisata penyangga, ya, tidak ada wisata penyangga. Setelah ke museum kemana? Nah itu harapannya saya selaku warga Sangkan ada wisata-wisata penyangga dan memang harus difasilitasi oleh pemerintah, ya, fasilitasi pemerintah sehingga pengelolaan tamu itu maksimal, belanjanya lebih maksimal, tamu lebih lama di kawasan situs Sangkan. Sekarang saya masuk ke birokrasi, ya, birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan, karena saya orang di luar sistem, tetapi saya bisa merasakan bagaimana masyarakat lokal Sangiran, masyarakat lokal situs Sangiran kebanyakan ya hanya sebagai tenaga kontrak, setiap tahun perpanjangan, mulai dari security, ya, bersih-bersih taman, ya, bersih-bersih OB di dalam ruangan, beberapa staf di museum. Sekarang polemik berkembang, katanya nanti masuk ke Borobudur, katanya masuk ke Museum Nasional, terus ada outsourcing. Ya. Saya melihat departemen-departemen yang lain untuk P3K kok gampang, mudah. Kenapa di sini kok masalah sulit? Permasalahannya apa? Ya, itu seharusnya disampaikan kepada pihak-pihak yang bekerja di situ sebagai pekerja kontrak. Jadi tidak timbul polemik, termasuk outsourcing. Katanya nanti ada outsourcing, banyak yang diseleksi, banyak dibuang, diserahkan ke pihak swasta untuk pengelolaannya. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan, ada eksekusi program tes. Ya, kalau P3K, kalau outsourcing, dengan catatan upah, ya, upah kerja tiap bulannya itu ditingkatkan. Ya. Atasnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan gaji nggak nyampe 2,5 juta, karena itu kan sebenarnya kurang. Ya, kurang. Kalau saya orang yang di luar sistem membaca seperti itu kurang. Ya. Terutama putra-putra daerah, ini bukan membedakan putra daerah dan tidak, tapi secara profesional, ya, seharusnya putra-putra daerah di kawasan situs Sangiran itu lebih diperhatikan. Ya. Selama ini memang nggak ada pressing ke museum, nggak ada, penekanan nggak ada. Masyarakat ini belum sampai di situ, ya, masih tingkat kesabarannya luar biasa. Jadi alangkah baiknya kebijakan ya, dari pihak museum, pemerintah daerah saat itu melihat secara real masyarakat, ya, supaya apa dalam mengambil kebijakan itu berimbang, ya, pemerintah yang tidak rugi, masyarakat juga tidak merasa dirugikan. Termasuk simpang siurnya para pelaku pariwisata di kawasan situs Sangiran ini. Dulu kan pernah kedatangan Pak Sandiaga, yang notabene adalah seorang menteri pariwisata. Seorang menteri datang disambut luar biasa, tamunya yang datang menyambut luar biasa. Apakah itu sebuah rekayasa untuk mendapatkan popularitas sehingga sebuah nama desa wisata Sangiran mendapatkan 50 besar anugerah desa wisata? Coba sekarang bisa dilihat. Objek yang mendapatkan anugerah 50 besar itu ada nggak? Seperti apa? Seharusnya tim-tim penilai dari kementerian itu melihat real yang sudah masuk kategori-kategori anugerah-anugerah itu ada progres kemajuan enggak? Jangan sampai tidak ada progres kemajuannya, malah dikucuri dana terus. Itu yang menjadi pertanyaan saya selaku warga masyarakat situs Sangiran. Ya. Jangan sampai hanya kalau pejabat di sini heboh disambut, padahal wisatanya nggak ada, objeknya tidak ada. Itu yang saya tidak suka. Kita sebagai masyarakat seharusnya membuat suatu objek wisata berkesinambungan, bertanggung jawab, ada pengelolaannya, ada programnya, sehingga maju. Padahal tamu itu sebenarnya kesini sudah banyak. Tinggal menarik bagaimana tamu itu dari museum itu ke wisata penyangga yang lain. Itulah yang perlu saya memberi masukan, kata kepada Dinas Pariwisata Sragen Provinsi itu lebih ke horizontal, ke masyarakat. Pak, nambahi untuk pengelolaan parkir tadi dan pengelolaan wisata pengunjungnya yang masuk itu
tanggungan siapa? Mungkin parkir apakah BUMDes atau desa, sedangkan yang masuk itu apakah juga peran dari Itu yang ya, sini saya misalnya. itu sesuatu yang rancu bagi saya. Di pemerintahan Desa Gerilan ini Kata, ada pemerintahan Desa Gerilan, ada BUMDes, ada kelompok sadar wisata purba budaya, ada desa wisata Sangiran. Semuanya adalah mengaku sebagai pengelola parkir, mengelola subterminal. Seharusnya secara simpel saya udah ngasih masuk, tapi itu masuk aja ke BUMDes, simpel, tidak usah banyak pintu. Seharusnya kan seperti itu. Masuk ke BUMDes, wes rasa Pordalis nggak usah di situ, desa wisata nggak usah di situ. BUMDes langsung des. Prakteknya masuk ke BUMDes apa masih terpisah-pisah itu? Ya, kalau saya sebagai laku masyarakat luar kan nggak ngerti masuknya kemana. Tetapi kalau saya lihat sekilas, memang itu semuanya tampil di situ. Caranya kan saya ke BUMDes. BUMDes saja lebih simpel, lebih praktis. Itu yang seharusnya dijalankan. Berarti ada 4 kelompok ya Pak? Nah, menurut saya kan seperti itu.